Kemudian untuk gejala pada sifilis sekunder itu berbeda dari sifilis yang primer. Jadi sekitar 2-11 minggu setelah terinfeksi dari sifilis primer tersebut, pasien akan mengalami penyembuhan dari lukanya tersebut. Kemudian akan mulai timbul kemerahan pada kulitnya. Yang terutama yang khas ialah pada daerah telapak tangan maupun daerah telapak kaki. Dapat timbul bercak kemerahan yang terkadang tidak gatal umumnya. Hai sahabat RSUI, berjumpa lagi dengan saya Reynata. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas suatu penyakit menular seksual, yaitu sifilis atau yang biasa kita kenal dengan Raja Singa. Tentunya dengan narasumber kita, Dr. Ika Anggraini, spesialis dermatologi dan venerologi. Hai Dok Ika, apa kabarnya? Halo Mbak Reneta, alhamdulillah kabarnya baik ya. Dok, aku udah penasaran banget sih tentang penyakit sifilis. Mungkin dokter bisa tolong jelasin mulai dari definisinya dulu ya, karena kan namanya cukup unik nih dok, Raja Singa atau sifilis. Jadi apa itu dok penyakit sifilis? Ya, jadi sifilis itu adalah infeksi yang disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Penularannya biasanya paling sering adalah dari infeksi menular seksual. Namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dari sifilis ini. Contohnya ibu hamil yang terinfeksi sifilis itu dapat menginfeksikan sifilis pada bayinya. Dapat mengakibatkan juga abortus ataupun lahir mati. Sekitar 67% kasus kehamilan pada ibu yang mengalami sifilis pada kehamilan. Selain itu, sifilis merupakan infeksi menular seksual yang dapat meningkatkan resiko untuk terjadinya HIV/AIDS. Oh gitu dok. Dok, kan ini sifilis itu adalah suatu infeksi menular seksual ya dok. Berarti cara penularannya hanya dengan hubungan seksual? Ya, sebenarnya tidak hanya dari hubungan seksual aja ya. Kalau hubungan seksual kan yang kayak penularannya itu bisa dari hubungan seksual yang genital ke genital, bisa juga dari oro ke genital, ataupun bisa juga dari ano ke genital, dari bagian anus berhubungan dengan bagian genital. Nah, tapi sebenarnya sifilis itu ternyata bisa tertular bukan dari hubungan seksual. Yang contohnya dari penggunaan jarum suntik gitu ya. Jadi penggunaan jarum suntik yang sudah terinfeksi itu dapat menularkan juga orang lain untuk dapat mengalami infeksi sifilis gitu. Kemudian ada juga yang lainnya dari ibu hamil tadi ya, yang dinamakan sifilis kongenital. Jadi ibu hamil itu kalau dia sedang hamil itu harus mendapatkan penata laksanaan yang adekuat yang akhirnya bisa dapat menyembuhkan ibu hamil itu untuk tidak menularkan sifilisnya pada bayinya. Baik dok. Selanjutnya dok, misalnya kita menggunakan alat mandi, kemudian alat makan, dan juga menggunakan fasilitas umum seperti kolam renang bersama dengan penderita sifilis. Apakah kita bisa tertular sifilis itu dok? Nah, ini juga pertanyaan yang memang cukup sering ditanyakan ya. Nah, jawabannya sebenarnya tidak ya, karena bakteri ini tidak dapat bertahan lama di udara sehingga tidak bisa ditularkan dalam situasi tersebut. Baik dok, terima kasih ya sudah meluruskan miskonsepsi yang umumnya terjadi di masyarakat kita, bahwasanya sifilis tuh nggak gitu aja menular melalui udara. Kemudian dok, tadi dokter sempat menyebutkan bahwasanya sifilis ini ada klasifikasinya, yaitu sifilis yang bisa didapatkan dan juga yang kongenital. Mungkin dokter bisa menjelaskan lebih lanjut terkait hal itu? Baik, jadi secara umum sifilis itu dapat dibedakan menjadi dua ya, ada sifilis yang didapat dan juga ada sifilis kongenital. Nah, sifilis itu dapat diklasifikasikan lagi berdasarkan stadiumnya. Ada yang sifilis primer, kemudian ada sifilis sekunder, dan ada juga sifilis tersier. Ada pula yang lainnya disebut sebagai sifilis laten, di mana pada sifilis laten ini perlu kita waspadai karena tidak ada gejalanya, namun dia masih dapat menularkan infeksi sifilis kepada orang lain. Seperti itu. Baik dok, selanjutnya saya mau tanya dong dok, kalau misalnya tanda dan gejala penyakit sifilis apa aja ya dok? Iya, jadi gejala dari sifilis itu tergantung daripada stadiumnya.
Pada stadium primer, itu gejala yang dapat diamati berupa luka di alat kelamin dan lukanya itu dia tidak terasa nyeri. Jadi kadang pasien itu tidak sadar bahwa dia mengalami luka tersebut. Batasnya biasanya tegas dan agak mengalami peninggian. Dan dapat pula disertai dengan ada pembesaran kelenjar getah bening setempat gitu. Kemudian untuk gejala pada sifilis sekunder itu berbeda dari sifilis yang primer. Jadi sekitar 2-11 minggu setelah terinfeksi dari sifilis primer tersebut, pasien akan mengalami penyembuhan dari lukanya tersebut. Kemudian akan mulai timbul kemerahan pada kulitnya. Yang terutama yang khas ialah pada daerah telapak tangan maupun daerah telapak kaki. Dapat timbul bercak kemerahan yang terkadang tidak gatal umumnya. Kemudian bisa pula disertai dengan adanya rambut yang rontok gitu. Kemudian gejala yang lain bisa juga timbul adanya benjolan pada daerah kelamin ataupun daerah anus yang membasah. Ya, pasien juga terkadang mengalami kehilangan nafsu makan maupun demam. Dan kemudian pada stadium tersier itu berbeda lagi. Itu akan lebih mengenai organ daerah dalam, bisa mengenai hepar, esofagus, lambung, dan lain sebagainya. Ada pula yang dinamakan sifilis kardiovaskular, dia mengenai jantung. Ada pula yang dinamakan sifilis okular, dia mengenai daerah mata. Jadi pandangan matanya bisa mengalami buram dan kekurangan penglihatan. Dan lainnya bisa juga terjadi neurosifilis. Jadi pada pasien neurosifilis, pasiennya bisa mengalami pusing, bahkan bisa mengalami pingsan ataupun kejang seperti itu. Sehingga apabila pasien sifilis yang awal mulanya hanya mengalami luka yang tidak terasa nyeri namun tidak diobati, akan bisa progres semakin menjadi lebih parah, sehingga pada pasien sifilis ini memang harus segera diobati. Ya ampun dok, dengar gejala-gejalanya itu nggak cuma di permukaan aja ya dok ya, bahkan sampai ke organ dalam tubuh kita. Baik dok, selanjutnya kalau misalnya ada pasien yang sudah terinfeksi bakteri penyebab sifilis, bagaimana cara penanganannya? Ya, jadi pada orang yang memang sudah mengalami sifilis maupun pada orang yang memang memiliki resiko tinggi, itu sebaiknya melakukan pemeriksaan darah. Ada pemeriksaan darah yang non-treponemal yaitu yang VDRL ataupun pemeriksaan darah treponemal yaitu TPHA yang harus dilakukan pada pasien yang beresiko tinggi ataupun yang memang sudah mengalami gejala. Sehingga nanti pasien-pasien tersebut akan dapat mengalami pengobatan yang adekuat atau yang sesuai untuk sifilisnya berdasarkan stadiumnya tersebut. Nah, setelah diobati, nantinya pasien-pasien sifilis itu akan dipantau ulang, harus dievaluasi. Jadi setelah mendapat pengobatan, pasien tetap harus kontrol, harus dievaluasi lagi. Dalam 1 tahun pertama, itu kontrolnya ialah setiap 3 bulan. Dan kemudian untuk tahun kedua, itu pemantauannya setiap 6 bulan. Baik dok, kita tadi udah bahas dari definisi, tanda dan gejala, cara penanganan. Ada satu lagi dok yang belum, yaitu cara pencegahan. Boleh dijelaskan dok, gimana cara kita mencegah penyakit sifilis? Ya betul, memang sebaiknya mencegah itu lebih baik ya daripada mengobati. Jadi kita perlu tahu nih cara mencegah untuk terjadinya sifilis. Sebaiknya pertama yang perlu kita ingat adalah A, abstinence. Jadi tidak melakukan hubungan seksual pada saat sedang mendapatkan pengobatan. Kemudian B itu be faithful, kita harus setia terhadap pasangan seksual kita, hanya memiliki satu pasangan seksual. Kemudian yang C itu menggunakan kondom. Kemudian D itu detect early and do not drug, ya. Jadi sebaiknya kita menghindari untuk penggunaan jarum suntik yang bertukar-tukar dengan orang lain gitu. Kemudian edukasi. Jadi penting juga untuk mendapatkan edukasi seperti ini sehingga kita dapat mengetahui cara mencegah ataupun tata laksana yang sesuai dalam penanganan sifilis. Ya, berarti secara singkat pencegahannya bisa dengan A, B, C, D, E gitu ya dok ya? Betul. Biar kita mudah ingatnya. Baik dok, terima kasih ya dok. Penjelasannya sudah sangat amat lengkap. Dan kemudian dokter ada nggak take home message yang mau dokter sampaikan kepada sahabat RSUI? Baik, untuk take home message-nya
Sesuai dengan prinsip pencegahan infeksi menular seksual lainnya ya, yang tadi A, B, C, D, E itu perlu diingat terus. Kemudian bagi orang yang memang beresiko tinggi ataupun memang sudah mengalami gejala, itu perlu mendapatkan penata laksanaan yang adekuat. Jadi jangan malu dan harus segera berobat ke dokter spesialis kulit atau dokter spesialis dermatologi venerologi terdekat untuk mendapatkan tata laksana yang adekuat. Bagi ibu hamil itu juga perlu mendapatkan tata laksana yang adekuat, yang sampai sembuh gitu, sehingga dia dapat menghindarkan sifilis untuk terjadi pada bayinya. Demikian sahabat RSUI tentang penyakit sifilis. Jika dirasa sahabat RSUI memiliki tanda dan gejalanya, segera hubungi fasilitas kesehatan terdekat atau kunjungi dokter spesialis dermatologi dan venerologi favorit Anda. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Saya Renata. Saya Dr. Ika Anggraini. Pamit undur diri, sampai jumpa. Salam sehat, RSUI.